Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 23110040040026 dari Prodi PGMI kelas D1. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran dan modul ajar di MI atau SD berbasis moderasi beragama yang disusun oleh kelompok 6. Materi yang pertama yaitu prinsip perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip perkembangan, yang kedua prinsip perbedaan individu, yang ketiga prinsip minat dan kebutuhan anak, dan yang keempat yaitu prinsip motivasi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Pada setiap tahap perkembangan anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada waktu pemilihan bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individu. Dalam merancang pembelajaran perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu. Setiap anak memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Guru perlu memperhatikan karakteristik setiap anak untuk memberikan bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan belajar anak. Kemudian, prinsip minat dan kebutuhan anak. Dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan bahan ajar dan penyampaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip motivasi. Nah, motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Materi yang selanjutnya yaitu komponen dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode atau strategi, dan yang terakhir penilaian. Yang dimaksud tujuan di sini yaitu hal pertama bagi seorang guru dalam melakukan pengajaran yaitu harus mengetahui apa tujuan belajar yang akan dicapai, karena tujuan belajar merupakan landasan bagi seorang guru untuk membuat perencanaan yang akan menjadi hasil yang diharapkan. Yang kedua, materi. Selain tujuan, komponen esensial kedua yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu materi ajar. Menurut Wahab 2016, materi merupakan bagian dari struktur keilmuan, suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, isi, proses, atau keterampilan. Yang selanjutnya yaitu metode atau strategi. Metode adalah jalan atau cara. Menurut Winarno Surahmat 1976, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Atwi menyampaikan bahwa metode pembelajaran adalah cara dalam menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan, isi atau materi pembelajaran pada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Penilaian. Penilaian adalah proses atau cara memberikan nilai. Trianto 2014 mengungkapkan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Kemudian materi yang terakhir yaitu cara membuat modul ajar berbasis moderasi beragama. Cara-caranya yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun materi yang inklusif. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif. Dan yang terakhir, menyusun evaluasi yang mengukur sikap dan pengetahuan. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.